Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskiani Saputri dan Saya Anila Murtaza Sukri. kami dari kelas 11-4. Di sini kami ingin menjelaskan kegunaan tab-tab pada Excel. Yang pertama adalah tab file yang berisi perintah untuk mengelola file pada Excel. Nya adalah yang pertama new, membuat lembar kerja baru. Yang kedua open, membuat file Excel yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Yang ketiga save, menyimpan file yang sedang dikerjakan. Yang keempat save as, menyimpan file dengan nama atau format baru. Yang kelima print, mencetak dokumen. Yang keenam share, berbagi file ke pengguna lain melalui email atau OneDrive. Yang ketujuh export, mengubah file menjadi format lain seperti PDF or CV. Yang kedelapan options, mengatur preferensi Excel seperti bahasa, tampilan, dan pengaturan formula. Yang kesembilan close, menutup file yang sedang dibuka tanpa keluar dari Excel. Nah, jadi yang kedua yaitu tab home sebagai tab utama. Ikon-ikonnya yaitu yang pertama clipboard. Kegunaannya yaitu yang pertama untuk menyalin atau yang disebut dengan copy, untuk memotong yang disebut dengan cut, dan untuk menempel yang disebut dengan paste. Yang kedua yaitu font, adalah jenis huruf ataupun untuk mengatur jenis huruf, ukuran, warna, tebal, ketebalan atau yang disebut dengan bold, miring, membuat tulisan bahasa lain itu menjadi miring atau yang disebut dengan italic, dan bisa juga kita underline atau garis bawah. Yang ketiga yaitu alignment, mengatur rata kiri, rata kanan, rata tengah ataupun yang disebut dengan mengatur posisi dalam sel. Yang keempat yaitu number, yaitu kegunaannya untuk mengatur format angka seperti angka umum, mata uang, tanggal, persen, dan sebagainya. Yang kelima yaitu styles ataupun dapat memberi gaya cepat. Contohnya yaitu cell styles, conditional formatting, format is table. Yang keenam yaitu cells ataupun rangka-rangkanya ataupun kotak-kotaknya itu yang berguna untuk menyisipkan, menghapus atau mengatur ukuran baris, kolom, dan sel. Yang ketujuh yaitu editing ataupun untuk mengedit, yaitu menggunakan auto zoom, find, dan replace, dan bisa juga menggunakan short and filter. Tab yang ketiga adalah tab insert, yaitu menambahkan berbagai elemen tambahan ke dalam lembar kerja. Icons yang pertama adalah tables, yaitu membuat tabel untuk mengatur dan memisahkan data. Yang kedua adalah illustrations, menyisipkan gambar, shapes, icon, atau smart art. Yang ketiga, shapes, membuat grafik seperti batang, garis, lingkaran, dan sebagainya. Yang keempat, sparklines, grafik mini di dalam sel. Yang kelima, text, menambahkan teks, word art, atau kotak teks. Yang keenam, symbols, menyisipkan simbol tertentu seperti tanda mata, uang, derajat, atau centang. Yang ketujuh, links, menyisipkan hyperlink. Nah, selanjutnya yaitu tab page layout yang berguna untuk mengatur tampilan halaman dan cetak. Ikon-ikonnya yaitu yang pertama themes. Kegunaannya yaitu untuk mengubah tema warna, font, dan efek. Yang kedua yaitu page setup. Kegunaannya yaitu mengatur ukuran kertas, orientasi, atau kita bisa mengatur ini tuh menjadi portrait atau landscape. Selanjutnya yaitu margin dan area cetak. Ikon yang ketiga yaitu scale to fit, berguna untuk mengatur ukuran data agar muat dalam satu halaman saat dicetak, agar kertasnya itu agar tidak mubazir. Yang keempat yaitu shade option, yang berguna menampilkan atau menyembunyikan grid lines atau heading. Yang terakhir yaitu arrange. Kegunaannya yaitu mengatur posisi objek. Tab yang kelima adalah tab formula, yaitu mengatur dan menggunakan rumus atau formula. Icons yang pertama adalah function library, daftar rumus seperti sum, average, if, dan lain-lain. Yang kedua, definite names, yaitu memberi nama pada sel, orangnya agar mudah digunakan dalam formula.
Yang ketiga, formula auditing, melacak dan memeriksa hubungan antar formula. Yang keempat, calculation, mengatur kapan Excel menghitung ulang formula otomatis atau manual. Nah, yang selanjutnya yaitu tab data. Berguna untuk mengolah dan menganalisis data. Ikon-ikonnya juga banyak dan menarik nih. Yang pertama yaitu get and transfer data. Berguna untuk mengambil data dari sumber lain. Contohnya yaitu CSV, database, dan web-web. Yang kedua yaitu sort and filter, yang berguna untuk mengurutkan dan menyaring data. Yang ketiga yaitu data tools, ataupun ini tuh disebut dengan barang-barang yang ada di data. Berisi fitur seperti data validation, remove, duplicate, dan flash fill. Yang keempat yaitu forecast, berguna untuk membuat prediksi data yang disebut dengan forecast sheet. Yang kelima yaitu outline, fungsinya yaitu mengelompokkan dan menyembunyikan data. Yang ketujuh, tab preview, meninjau dan melindungi dokumen. Icons yang pertama adalah proofing, mengecek ejaan dan tata bahasa. Yang kedua adalah accessibility, memastikan dokumen mudah diakses. Yang ketiga, comments, menambahkan komentar. Dan yang keempat adalah protect, memberi kata sandi atau membatasi edit. Nah, selanjutnya yaitu tab view, berfungsi untuk mengatur tamja. Memiliki beberapa icon nih. Yang pertama yaitu workbook views, berfungsi untuk mengubah tampilan menjadi normal, page layout atau page break view. Yang kedua yaitu show, yang berarti menampilkan atau menyembunyikan grid lines, formula bar, atau headings. Yang ketiga yaitu zoom atau memperbesar tampilan. Yang keempat yaitu window, yang berarti jendela, dan fungsinya yaitu menyusun beberapa jendela kerja Excel sekaligus. Yang kelima yaitu macros, yang berguna untuk menjalankan atau merekam makro secara otomatisasi tugas. Tab yang ke-9 adalah tab help, yaitu menyediakan bantuan dan dukungan pengguna. Icons yang pertama menampilkan pusat bantuan dan panduan penggunaan Excel. Yang kedua adalah kontak support, menghubungi tim dukungan Microsoft bila terjadi masalah teknis. Back, memberikan masukan atau saran langsung kepada Microsoft. Yang keempat adalah show training, menampilkan pelatihan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.